Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang berada di kelas 6? Semoga pada hari ini kalian dalam keadaan sehat, ceria, bahagia, dan semakin semangat belajarnya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari bab yang ketiga, yaitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak mohon kepada kalian semua agar fokus, perhatikan dengan sebaik-baiknya, agar nantinya kalian bisa memahami, bisa mengerti, dan bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, amati gambar berikut ini. Silakan kalian lihat gambarnya. Ada seorang anak yang memberikan zakat kepada panitia zakat. Lalu ada anak yang juga mengucapkan Subhanallah, cerah dan indah ya hari ini. Lalu ada juga tentang alam semesta, dari bumi, planet, matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Apa maksud dari gambar ini? Mari bersama-sama kita akan pelajari. Cermati bacaan berikut. Kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Kita ingin pintar, harus belajar kepada guru. Kita ingin makan, harus membeli beras yang nantinya dimasak, atau membeli nasi dan lauk pauk di warung. Untuk semua kebutuhan tersebut, kita membutuhkan orang lain. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan siapapun juga. Berbeda dengan kita, karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Kita pastinya membutuhkan orang lain. As-Somad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya. Anak-anak, pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Kita jangan kalah dengan semut. Kawanan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika bertemu dengan samanya, semut selalu menyapa. Perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran. Betapa indahnya ketika kita bertemu kawan, saling menyapa dan saling membantu. Al-Muqtadir artinya maha kuasa atau maha menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah, seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Oleh sebab itu, kita harus mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Al-Muqaddim artinya adalah maha mendahulukan. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah anak-anak, tentu kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dahulu ada? Tukang kayu atau kursi dan meja? Tentu saja tukang kayu lebih dulu daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu daripada makhluk yang diciptakannya. Kalian lihat di sini ada gambar, ada kayu hutan, lalu ditebang, lalu menjadi kayu gelondongan, lalu adanya pengrajin kayu, jadilah toko mebel, sehingga ada pembeli yang ingin membeli kursi ataupun bangku, meja, dan sebagainya.
Al-Baqi, nama indah Allah Subhanahu wa taala yang terakhir dibahas pada kesempatan ini. Al-Baqi, apa arti Al-Baqi? Al-Baqi adalah yang maha kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau rusak. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala maha kekal. Manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari lahir sampai dengan meninggal. Dari bayi, lalu anak kecil, lalu remaja, dewasa, sudah tua, akhirnya meninggal dunia. Dari belum ada menjadi ada, lalu tidak ada lagi. Itulah namanya perjalanan kehidupan makhluk. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala tetap selalu ada. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami makna nama-nama indah Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqadim, dan Al-Baqi? Jika sudah memahaminya, mari kita tunjukkan perilaku baik yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Mengubah perilaku menjadi lebih baik memang tidak mudah. Perlu kejujuran, usaha yang sungguh-sungguh, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Mengakui sifat As-Somad. Bukankah makna As-Somad adalah yang maha dibutuhkan? Lihat ayat kedua Quran Surah Al-Ikhlas, yaitu yang artinya Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita pun harus selalu memohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan atas sifat As-Somad sebagai berikut. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Berusaha membantu teman di sekolah, di rumah dengan tenaga, pikiran, dan doa dan tutur kata yang santun. Apapun itu, bantulah selagi kita mampu. Al-Muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan. Segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas di dunia ini hidup, bergerak atau mati atas kuasa dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pernahkah kalian merenungkan tentang bentuk tubuh kita? Kita bernapas dan sangat membutuhkan udara. Andai kata kamu tidak diberi Allah Subhanahu wa taala udara untuk bernapas, tentunya kamu akan sesak napas seperti ikan yang diletakkan di atas tanah dan tidak diberi air. Semua peristiwa tersebut terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mudah saja untuk menciptakan dan juga untuk menghancurkannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah punya hak untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun, maka jadilah. Cermati Quran Surah Yasin berikut ini. Sungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata jadilah. Tadi kun fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah Subhanahu wa taala mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat Al-Muqtadir. 1. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindung. 2. Berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana itu datang. Oleh karena itu, kita harus selalu senantiasa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pahamilah makna Al-Muqaddim, yaitu Allah yang maha mendahului. Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sembah dan lidah kita selalu menyebut namanya. Marilah kita mengakui sifat Al-Muqaddim. 1. Dalam berbuat kebaikan, hendaklah kita lebih dulu berbuat, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang dapat merugikan orang lain.
Ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh guru, orang tua, atau siapapun itu. Mengakui sifat Al-Baqi. Pahamilah makna Al-Baqi, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal menjadi tumpuan harapan kita. Pernahkah kalian membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhan untuk disembah? Nabi Ibrahim alaihissalam menganggap bulan sangat kekal, dapat menyinari kegelapan malam. Tapi ketika siang tiba, sinarnya hilang, dan matahari juga sinarnya menghilang ketika malam. Demikian perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam menuju pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal dan maha abadi untuk selama-lamanya. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan hancur atau tidak abadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan abadi. Yang maha kekal itulah yang harus kita sembah, dan lidah kita harus selalu bertasbih kepadanya. Pernahkah kalian melihat rumah atau bangunan kantor atau pasar terbakar atau banjir bandang sehingga harta benda semuanya lenyap? Berikut ketidakkekalannya. Ketahuilah bahwa masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat pasti kita menjadi tua, renta, dan mati. Waktu yang akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari, sehingga waktu itu terbagi menjadi 3: waktu yang telah lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Oke anak-anak, seperti biasa di sini ada 4 soal latihan. Silakan anak-anak mengerjakan soal ini di buku tulis agamanya. Bapak mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan di dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini kalian semuanya bisa memahami dan mengerti. Dan semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.